Salam sejahtera bagi ibu, bapak, saudara, anggota jemaat, dan simpatisan GKI Taman Majapahit. Kembali kita bersekutu di dalam program layanan firman Pelita Bagi Kakiku bersama dengan saya, Pendeta Surya Samudra Giamsyah. Pada hari ini, Senin 16 November 2020. Mari ibu bapak saudara yang terkasih, sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, pagi hari ini Engkau izinkan kami untuk kembali memulai hari-hari kami dengan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kami berdoa memohon kiranya isi hati Tuhan itu boleh kami simpan di dalam hati kami, sehingga sungguh boleh menjadi pelita bagi langkah-langkah perjalanan hidup kami pada hari ini. Berkata-katalah ya Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengar, kami memohon pertolongan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan itu. Amin. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan leksionaris kita pada hari ini terambil dari surat Roma pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Roma 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 akan saya bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemurahan, kehormatan,
dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, tetapi kemudian kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Allah. Yang berbahagia ialah kita yang boleh dengan setia melaksanakan firman Tuhan ini setiap hari. Haleluya. Ibu, bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan manusia pada hari ini sudah terkotak-kotak sedemikian rupa dengan melihat berbagai-bagai hal yang melekat di dalam kehidupan seseorang. Ada orang-orang yang merasa diri lebih baik daripada yang lain karena agamanya. Ada orang-orang yang melihat diri sendiri lebih unggul daripada yang lain dengan melihat etnisitasnya. Ada orang-orang yang merasa diri lebih kuat dibanding dengan yang lain dengan memperhatikan kondisi perekonomiannya. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengkotak-kotakan tersebut biasa disebut sebagai politik identitas. Identitasku lebih baik daripada identitasmu. Agamaku lebih baik daripada agamamu. Etnisitasku lebih baik daripada etnisitasmu. Budayaku lebih baik daripada budayamu. Kondisi perekonomianku lebih baik daripada kondisi ekonomimu. Sehingga yang terjadi adalah, ibu bapak saudara yang terkasih, masing-masing pribadi dan masing-masing kelompok hidup di dalam ruangannya sendiri, merasa diri lebih baik daripada yang lain, dan semakin lama tembok pemisah itu dibangun dengan lebih tebal, lebih tinggi. Dan ya, yang terjadi adalah hubungan antar manusia semakin lama semakin renggang. Hubungan antar pribadi semakin lama semakin pupus. Rupa-rupanya peristiwa seperti itu juga dialami oleh jemaat di kota Roma. Ada beberapa orang Yahudi yang merasa bahwa keyahudian mereka adalah syarat untuk mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Memang orang-orang Yahudi mengingat, menghayati, bahkan mereka memberlakukan status mereka
sebagai umat pilihan Allah. Mereka merasa diri lebih baik dibandingkan dengan orang-orang lain yang tidak berdarah Yahudi. Mereka mengaku diri sebagai keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, yang merasa diri sebagai umat pilihan Allah berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang bukan keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kami ini umat pilihan Allah. Dan oleh karena itu orang-orang Yahudi yang walaupun sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka tetap mengatakan kepada jemaat di kota Roma, "Kalian kan bukan keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kalian kan tidak mengikuti adat istiadat serta budaya masyarakat Yahudi. Oleh karena itu, walaupun kita sama-sama pengikut Kristus, kalau kamu mau mengalami keselamatan dari Allah, kamu tetap harus menuruti, kamu tetap harus melakukan perintah-perintah Allah seperti yang kami orang-orang Yahudi lakukan. Segala hukum, segala perintah, segala adat istiadat, segala budaya yang kami lakukan haruslah juga engkau kerjakan." Tentu saja perkataan sedemikian menimbulkan kegaduhan, menimbulkan perasaan syak wasangka di dalam hati jemaat di kota Roma yang kebanyakan tidak berasal dari bangsa Yahudi. Mereka berasal dari orang-orang Romawi. Mereka berasal dari bangsa-bangsa yang lain, terutama dari daratan Eropa. Kegaduhan sedemikian berbahaya, bisa menimbulkan keretakan di dalam jemaat, bahkan perpecahan. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di kota Roma akan makna keselamatan. Pertama-tama, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di kota Roma akan siapakah Allah dan bagaimanakah murka Allah menyala-nyala. Murka Allah menyala-nyala kepada pribadi-pribadi dan kelompok-kelompok bukan berdasarkan apa yang melekat di dalam kehidupan mereka, tetapi berdasarkan tindakan-tindakan, berdasarkan perbuatan-perbuatan yang mereka kerjakan. Ketika mereka mengaku diri sebagai umat Allah, tetapi ternyata kehidupan mereka sehari-hari tidak mencerminkan status mereka sebagai umat Allah, murka Allah pun akan menimpa kehidupan mereka. Tetapi jikalau mereka betul-betul mengaku sebagai umat Allah, mereka betul-betul mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, mereka betul-betul mengaku bahwa hidup mereka betul mengikuti Tuhan Yesus Kristus, teladan dan ajaran yang disampaikannya, maka di situ kasih karunia Allah
berlaku bagi mereka. Artinya, ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di kota Roma, jangan kamu merasa bangga dengan etnisitasmu, dengan agamamu, dengan kepercayaanmu, dengan status yang engkau miliki. Jangan. Tetapi buktikan apakah kehidupanmu sudah betul-betul mencerminkan statusmu sebagai pengikut Kristus, statusmu sebagai umat Allah. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini firman Allah juga mengingatkan kita serta memanggil kita semua untuk pertama-tama bercermin di dalam kehidupan kita. Betulkah aku telah menjadi orang Kristen yang sejati? Bukankah kata Kristen itu berarti pengikut Kristus? Itu berarti menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah hidup kita telah benar-benar mengikuti teladan dan karya serta ajaran yang Tuhan Yesus telah sampaikan semasa kehidupannya di dunia ini? Tuhan Yesus tidak pernah menghakimi orang. Tuhan Yesus tidak pernah menyatakan seseorang itu salah atau benar. Tuhan Yesus juga tidak pernah membuang orang. Bahkan ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan pribadi-pribadi yang oleh masyarakat dipandang sebagai sampah, dipandang sebagai kotoran, dipandang sebagai orang yang terkutuk, Tuhan Yesus tidak membuang mereka. Tuhan Yesus menerima mereka apa adanya. Tuhan Yesus menyatakan kasih Allah. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini firman Allah kembali mengingatkan serta menguatkan kita semua. Adakah kita telah benar-benar menjadi saksi Kristus, mempersaksikan Kristus, betul-betul mencerminkan Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita sesehari lepas sesehari? Adakah kita menerima seseorang bukan karena agamanya, bukan karena etnisitasnya, bukan karena kondisi sosial ekonominya, tetapi karena dia memang adalah sesama kita? Adakah kita menyampaikan, menghadirkan kasih Allah bagi mereka? Betul-betul dari lubuk hati kita yang terdalam, dengan penuh ketulusan, sama seperti Kristus menerima semua orang apa adanya. Mari ibu bapak saudara yang terkasih, kita buktikan kita adalah umat Allah. Kita adalah pengikut Kristus, baik dengan pikiran kita, dengan perkataan kita, maupun dengan perbuatan kita yang sungguh-sungguh menerima semua orang apa adanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan serta memanggil dan menguatkan kami semua untuk benar-benar menghidupi status kami sebagai pengikut Kristus. Jangan sekat-sekat pemisah, tembok-tembok pemisah yang dibangun oleh dunia ini menghalangi kami untuk menyatakan kasih ilahi itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Melainkan, biarlah kami memiliki kasih ilahi yang dapat menembus sekat-sekat pemisah, bahkan merobohkan tembok-tembok penghalang yang ada di hadapan kami, sehingga sungguh kasih Allah itu boleh dialami dan dirasakan mereka yang ada di sekitar kami melalui pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami sesehari lepas sesehari. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih juga untuk tangan Tuhan yang memampukan kami dan menuntun kami hidup sebagai pengikut Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas, selamat hidup menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah semua orang melihat perbuatan kita yang baik serta kemudian mempermuliakan nama Bapa kita yang di surga. Amin.